Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kekesalan Prabu Bratasena akan bocornya informasi kerajaan membuatnya yakin akan adanya pengkhianat di dalam istana. Benarkah? Dan siapa sosok itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Taman Anjangsana, keluarga istana temaram di malam hari. Bunga beraneka warna tertunduk menikmati udara malam. Hanya bunga sedap malam yang bermekaran menebar keharuman ke seluruh taman. Sejak Ningrum datang, Andika lebih sering bersamanya daripada bersama Purwasi. Termasuk malam ini. Mereka tampak asyik berbincang-bincang dalam siraman cahaya purnama. Aku dendam sekali pada gerombolan begal ireng Andika, kata Ningrum. Aku tahu, aku juga pernah merasa kehilangan kan? Meski perguruan naga merah bukan keluargamu sendiri, tapi mereka sudah menjadi bagian dari dirimu, bukan begitu? Timpal Andika. Tapi, bukan berarti kau harus berbuat bodoh dengan mendatangi gerombolan itu untuk menuntut balas. Serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Kalau kita tak mampu menuntut keadilan dari orang-orang yang telah merampas sesuatu yang kita cintai, Tuhan tak akan mengharuskan kita. Berbuatlah hal-hal yang bisa diperbuat, sebatas kemampuanmu. Tapi, aku tidak bisa begitu saja melupakan pembantaian mereka terhadap orang-orang yang kucintain. Bagaimana mereka menghabisi guru dan saudara seperguruanku? Ucap Ningrum penuh desakan dendam. Aku ingin melihat mereka mati di tanganku, Andika. Sst, sst. Andika menggeleng-gelengkan kepala, mencoba untuk meredupkan kemarahan Ningrum dengan lembut. Aku tidak mau kehilanganmu. Kalau kau berbuat nekat, maka hidupku akan seperti di neraka. Andika langsung meraih bahu Ningrum lalu mengajaknya berjalan ke ruang kehormatan yang bersebelahan dengan Taman Anjangsana keluarga raja. Dan saat kaki mereka melangkah beriringan, mendadak Andika memperdengarkan tawa kecil. Hihihihi. Kenapa tertawa? Tanya Ningrum heran. Aku hanya teringat kenekatanku dulu sewaktu ingin menghabisi begal ireng di desa Banyugrabak. Saat itu, aku juga tak memikirkan apa-apa, kecuali menghabisi si jelek itu. Sekarang, bisa-bisanya aku menasehatimu. Aku merasa diriku mendadak menjadi orang bijaksana karbitan, kata Andika seraya tertawa lagi. Ningrum tak juga terikut keriangannya. Ayolah Ningrum, kenapa tidak tertawa sedikit saja untukku? Ujuk Andika. Kalaupun tawamu sejelek cengiran kuda, aku tetap bahagia. Kali ini Ningrum tampak memperlihatkan senyum kecil. Kini mereka sampai di dalam ruangan kehormatan. Sambil tetap bergandengan, mata keduanya memperhatikan lukisan-lukisan yang terpajang di dinding ruangan. Ketika mata Andika tertumbuk pada satu lukisan keluarga
kerajaan, mendadak keningnya berkerut rapat. Alisnya yang legam menukik turun bertaut. Wajah lelaki tua dalam lukisan itu seperti dikenalinya. Dan tiba-tiba pula tangannya dilepas dari bahu Ningrum. Kau tunggu di sini sebentar Ningrum, ujar Andika terburu. Kamu kemana Andika? Tapi Andika sudah melesat melalui pintu keluar. Purwasi, dari mana saja kau? Aku mencari-cari kau kemana-mana. Andika datang tergesa-gesa. Pemuda itu memang tengah mencari-cari Purwasi yang menghilang entah kemana. Setelah melihat Andika dan Ningrum selalu berdua. Dan ternyata gadis itu tengah berdiri di halaman istana. Entah apa yang diperbuatnya. Sementara orang yang dipanggil tampak tak peduli dan terus mematung. Pandangannya menerawang ke arah bintang-bintang yang saling mengerdip. Aku harus bicara padamu, kata Andika setelah berada di sisinya. Purwasi tetap tak peduli, entah apa yang ada di dalam benaknya saat itu. Andika berusaha menduga-duga, tapi tak dilanjutkannya. Masalahnya, ada hal yang lebih penting yang harus disampaikan pada Purwasi. Kau kemasukan setan ya? Pusing? Aku ingin bicara denganmu, Purwasi. Ada hal penting yang mesti kutanyakan, seru Andika persis di telinga Purwasi. Aku tak mau bicara denganmu, dengus Purwasi ketus. Dan hal ini membuat Andika menggaruk-garuk kepala tak mengerti. Kenapa kau jadi aneh begitu? Apa tindakanku salah? Apa pedulimu? Wah, tambah gawat, gumam Andika. Kembali tangan pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Sungguh-sungguh sulit dimengerti perubahan sikap Purwasi yang tiba-tiba ini. Apa sikapmu yang panas seperti kotoran kerbau ini karena kedatangan Ningrum? Duga Andika asal bunyi. Purwasi tak menjawab dan hanya sibuk menyembunyikan wajahnya yang mendadak merah. Pertanyaan Andika barusan rupanya tepat mengusik sudut hatinya. Memang, kecemburuannya pada Ningrum membuatnya merasa dibuang oleh pemuda itu. Dia sendiri sering bertanya pada diri sendiri, kenapa harus mencintai seseorang yang usianya jauh di bawahnya? Andika berusia 18 tahun, sedangkan dirinya berusia 29 tahun. Apakah itu pantas? Pantas tidak pantas, hati Purwasi tetap mengakui kalau pribadi Andika membuatnya terjatuh dalam kubangan cinta yang ganjil. Ya, ganjil karena mencintai pemuda yang usianya terpaut jauh. Tapi, bukankah cinta tak mengenal kata ganjil? Karena cinta itu sendiri pun aneh. Bisa datang tiba-tiba dan menimpa siapa saja. Apakah aku sungguh-sungguh mencintai pemuda ini? Keluh gadis itu dalam hati. Terkadang Ningrum memang bersikap seperti remaja belasan tahun ketika bersama Andika. Apakah itu tanda cintanya pada Andika? Ah, aku bingung. Desa Purwasi tak sabar. Pemuda tampan di sisinya yang menangkap gumaman tadi langsung saja mengenyitkan keningnya. Mestinya aku yang bilang begitu. Apa kita memang sama-sama bingung? Daripada kau bingung dan aku bingung, lalu kita seperti orang yang berlomba bingung. Kenapa omonganku malah jadi bikin bingung? Pokoknya kau mesti ikut aku, ujar Andika. Lantas tangan Purwasi ditarik Andika. Tak peduli apakah nanti wanita itu akan mengamuk. Mau dibawa kemana aku? Jerit Purwasi jengkel. Yang pasti tidak ke kamar. Monyet jelek. Dengan langkah terseret-seret, Purwasi mengikuti Andika.
dan tak lama keduanya sampai di ruang kehormatan. Di tempat itu, Ningrum masih menunggu kedatangan Andika dan melihat pemuda yang ditunggunya telah datang terburu-buru bersama Purwasi. Ningrum jadi agak heran, apalagi Andika menarik pergelangan tangan Purwasi yang tampak sewot. Tanpa memperdulikan Ningrum yang terpaku, Andika langsung menarik Purwasi ke tempat lukisan yang menarik perhatiannya. "Kau tahu siapa orang dalam lukisan ini?" tanya Andika pada Purwasi. "Ada perlu apa kau bertanya-tanya tentang lukisan itu?" Purwasi malah balik bertanya. Suaranya terdengar makin ketus saat melihat Ningrum juga berdiri di ruangan ini. Ini penting Purwasi," tegas Andika sungguh-sungguh. Namun Purwasi malah menatapnya tajam. Baik. Aku memang suka konyol, suka bergurau, keterlaluan. Tapi kali ini aku tidak main-main Purwasi," ujar Andika lagi. "Kenapa aku harus mempercayaimu?" cibir Purwasi. Pandangan gadis itu dibuang ke arah lain, dan ini membuatnya Andika digelayuti kejengkelan yang terasa sekali di tenggorokannya. "Kalau aku bilang ini menyangkut kepentingan negara Alengka, berkaitan dengan pemberontakan Begal Ireng dan gerombolannya, kamu percaya?" desak Andika agak kasar. Sekali lagi mata lentik Purwasi menghujam manik-manik mata pemuda itu. Kalau tadi binarnya diwarnai kejengkelan, kini binar matanya memperlihatkan keterkejutan. "Kenapa kau menatapku seperti melihat naga gondrong? Cepat katakan padaku, siapa orang dalam lukisan ini?" Adik Andika tidak sabar. "Baik, lelaki tua itu bernama Sapta Cakra. Dia adik buyutku, raja keturunan ke-9 kerajaan Alengka," jawab Purwasi akhirnya. "Sekarang gantian, jelaskan padaku, ada apa sebenarnya?" Yes, sudah kuduga. Bukannya menjawab pertanyaan Purwasi, Andika malah berteriak seperti orang edan. Tangannya terkepal keras seraya meninju angin. Saat itu dia teringat pada lelaki tua di lembah kutukan. "Kau menduga apa sih?" tanya Purwasi penasaran. Ningrum pun melangkah mendekati keduanya. Gadis itu ikut tertarik mendengar pembicaraan Andika dan Purwasi. Kemudian dia berdiri di sisi kanan Andika. "Kau ingat pembicaraan kita dulu? Kau bilang padaku, Begal Ireng sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerbu ke istana ini. Tapi itu tak dilakukannya. Kenapa hal itu terjadi?" tanya Andika. Ucapannya dihentikan membuat Purwasi makin penasaran setengah mati. "Kenapa?" desak Purwasi sengit. "Karena tujuan Begal Ireng sebenarnya hanya ingin menghabisi ayahmu, Prabu Bratasena," jawab Andika sambil menatap Purwasi dengan ekor mata yang naik ke atas kelopak mata. Purwasi kontan menautkan alis. Gadis cantik itu masih belum menangkap maksud Andika. "Kenapa tak dijelaskan secara gamblang, Andika? Jangan buat Purwasi mati berdiri karena penasaran," timpal Ningrum. "Ih, baik. Kenapa kalian jadi bodoh sih?" "Aku tidak bodoh. Aku hanya tidak tahu apa yang kau maksudkan," selak Purwasi tersinggung oleh ucapan Andika yang asal bunyi. Andika cengah-cengir sendiri seraya mengangkat-angkat kedua alisnya yang lebat. Iya, mana ada sih putri yang bodoh,"
ejek pemuda itu. "Diam, jelaskan saja padaku," bentak Purwasi. Wajahnya merah padam seperti baru dipanggang. Ki Sapta Cakra yang kau kenal sebagai paman buyutmu sebenarnya adalah pendekar lembah kutukan. Rupanya beliau memilih untuk hidup di antara rakyat daripada di dalam kemewahan istana. Lalu dia menuntut kesaktian agar dapat melindungi rakyat dari angkara murka, urai Andika. "Dan mana kau tahu?" tanya Purwasi heran. Andika memelototi Purwasi. Memang pertanyaan wanita itu terdengar seperti tidak mempercayai keterangannya. "Aku pernah bertemu langsung dengan beliau," tukas Andika. "Jangan ngigok. Pendekar lembah kutukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Kisah kependekarannya pun tinggal menjadi cerita rakyat. Bagaimana mungkin dia masih hidup?" Andika tambah dongkol. Dibukanya ikatan kain bercorak catur dari lehernya. "Nih, buktinya. Aku dapat kain ini dari tempat bersemadi beliau," tegas Andika ngotot sampai urat lehernya tertarik. Tangan Purwasi menyambar kain yang dipegang Andika. "Kain lusuh ini di pasar masih bisa didapat dengan harga amat murah," cemooh Purwasi. Lalu sepasang tangannya bergerak hendak mengkoyak kain itu. "Aduh, jangan. Itu kain tanda mata milikku dari lembah kutukan," cegah Andika. Tapi tangan Purwasi sudah terlanjur bergerak dan kain itu ternyata tidak terkoyak. Sekali lagi Purwasi merentangkannya kuat-kuat, tapi tetap juga kain di tangannya tidak terkoyak. Bahkan ketika mencoba mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghancurkan benda itu, tetap saja hasilnya nihil. Purwasi jadi kesal. Pedang besar dikeluarkannya dari punggung. Lalu kain yang terpegang di tangan kiri dilemparkannya ke udara. Dan sebentar saja tangannya sudah membabat pedangnya ke arah kain itu. Wut, wut, wut. Andika dan Ningrum melihat bagaimana pedang itu membabat kain bercorak catur milik Andika beberapa kali. Tapi apa yang terjadi? Kain itu hanya melayang ringan, lalu jatuh terkulai di lantai tanpa cacat sedikit pun. Tentu saja mata Andika dan Ningrum jadi terbelalak lebar menyaksikan kenyataan itu. Lebih-lebih lagi Purwasi. "Jadi, tanpa sengaja aku telah membawa kain pusaka lembah kutukan," desis Andika. Wajahnya masih terlolong disarati kesan dan keterkejutan. "Sekarang aku baru percaya," ujar Purwasi lemah dan menyerah. "Jadi, apa kaitannya begal ireng dengan Prabu Bratasena, Andika?" tanya Ningrum saat Andika memungut kain miliknya. Andika tidak menjawab. Matanya masih memelototi kain gombal di tangannya, sementara dari mulutnya terdengar decakan beberapa kali. Keren. "Cepat jawab Andika. Bukankah kau bilang ini adalah persoalan keselamatan negeri ini?" omel Purwasi. Andika tetap mematung. Sepertinya pemuda di sisinya kehilangan akal. Namun Purwasi tidak peduli. Asal Andika bisa menjelaskan hubungan antara pemberontakan begal ireng dengan ayahnya. Tapi pemuda konyol itu terlihat lebih bodoh dari orang yang kehilangan akal. Itulah yang membuatnya jadi mangkel. Maka tiba-tiba saja Purwasi menggunakan tangannya masih memegang pedang dan kotak. Gagang pedang Purwasi mendarat gemas di kening Andika. "Aduh, cepat katakan, atau kau kupukul lagi," ancam Purwasi setengah berteriak. "Jangan berteriak-teriak dong, aku kan tidak tuli." "Ya deh, akan kujelaskan. Ayahmu, Prabu Bratasena hendak dihabisi begal ireng, karena termasuk keluarga
Ki Saptacakra atau cucu dari saudara Ki Saptacakra, Duganingrum. Pintar. Begal Ireng sebenarnya tidak sungguh-sungguh bermaksud merebut kekuasaan Prabu Bratasena. Kepentingannya hanyalah melenyapkan seluruh garis keturunan pendekar Lembah Kutukan. Dia begitu dendam pada Ki Panji Agung yang telah menggagalkan rencananya saat pertama kali tidak merebut kekuasaan Prabu. Mengenai Ki Panji Agung, silakan tonton kembali video-video Pendekar Slebor Lembah Kutukan. Jadi, kali ini rencananya untuk merebut kekuasaannya hanya sebagai topeng untuk menutupi niat sesungguhnya. Tanya Purwasi ingin memastikan. Ya, kalau dia sungguh-sungguh ingin merebut kekuasaan Prabu Bratasena, tentu sudah mengerahkan seluruh kekuatannya yang mampu menghancurkan kerajaan ini. Dan dia hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk menghabisi ayahmu. Dengan begitu, kekuatan gerombolannya bisa tetap terjaga. Jelas Andika lagi. Ya, tanpa meruntuhkan kerajaan ini, Begal Ireng pun sebenarnya sudah lebih berkuasa daripada Prabu Bratasena. Tokoh aliran sesat yang dikumpulkannya begitu banyak, sehingga kekuatan gerombolannya bisa jadi lebih hebat daripada seluruh pasukan tempur istana. Selak Ningrum. Lalu, bagaimana dia tahu kalau ada kesempatan yang tepat untuk menghabisi ayahku? Tanya Purwasi cemas. Kau tidak ingat pengkhianat kerajaan ini? Tentu orang itu yang akan memberitahukan kapan bajingan Begal Ireng dapat menghabisi Prabu Bratasena tanpa membuang-buang nyawa pasukannya. Jawab Andika pasti. Ya Tuhan, desak Purwati bergetar. Hati gadis itu langsung didera lecutan kekhawatiran terhadap keselamatan ayahnya. Aku takut. Ayahku akan terbunuh, Andika. Desak gadis itu lirih, nyaris terisak. Jangan cengeng. Apa kau lupa dengan julukan si naga wanita? Sangat disegani. Petak Andika tidak sungguh-sungguh. Pemuda itu sebenarnya hanya ingin menekan kekhawatiran yang berlebihan pada diri wanita itu. Andika sendiri dapat memaklum kalau Purwasi seperti itu. Biar bagaimanapun dia tetap tak lepas dari kodratnya sebagai seorang wanita yang berhati halus dan peka. Apalagi ini menyangkut orang yang paling dicintainya. Jangan khawatir, aku punya rencana bagus. Kalau Tuhan mengizinkan, kita akan segera menumpas Begal Ireng si jelek itu. Janji Andika pada Purwasi sambil menepuk-nepuk pipinya yang halus. Apa gerangan rencana Andika yang dijanjikan kepada Purwasi? Temukan jawabannya di video selanjutnya, hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.